Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita patut memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jal atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat yang kita rasakan di malam hari ini, yaitu kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid atau musalla Al-Imam Al-Bukhari ini, yang kemudian kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di dalam salah satu majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah merupakan salah satu majelis yang disukai oleh Allah dan para malaikatnya. Bahkan majelis ilmu itu menjadi salah satu perkumpulan yang diperbincangkan atau dibicarakan oleh Allah dan para malaikatnya. Naam ikhwani fiddin, azakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas doa yang mengandung penghambaan diri kepada Allah dan mentauhidkannya. Dan doa ini termasuk salah satu doa yang apabila kita ucapkan di saat kita gelisah, maka kegelisahan itu akan Allah rubah, Allah ganti dengan kebahagiaan. Maka oleh karena itu para sahabat bertanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, mereka bertanya, afala nata'allamuhunna, tidakkah kita mempelajari doa tersebut ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, na'am, bala, iya. Yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna, selayaknya setiap orang yang mendengarkan doa ini mereka mempelajarinya, dia mempelajarinya. Berarti doa ini bukan hanya dihafal, tapi juga ditahu maknanya. Yang hafal doanya siapa? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ini doanya. Ya, doa ini yang Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat, yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Sudah selayaknya setiap orang yang mendengarkan doa ini mempelajarinya. Tadi kita katakan di awal, mempelajarinya baik menghafal maupun maknanya. Nah, sekarang kita sedang pelajari menghayati makna doa tersebut, yaitu doa kegalauan. Di dalam doa itu, pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang inni abduka, aku adalah hambamu, ibnu abdika, anak hamba laki-lakimu, ibnu amatika, dan anak hamba perempuanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah. Yang dimaksud hamba bapak dan ibu di sini, aku adalah anak ibu dan bapakku, yaitu orang tua di atasnya sampai ke Nabi Adam. Nah, dalam pengakuan itu kita sudah jelaskan sebagiannya tentang ini abduka. Di antara maknanya saya ringkas saja dulu untuk mengingat kembali makna daripada ini abduka. Di dalamnya yang pertama kita mengaku bahwa sekejap mata pun kita tidak bisa pisah dari Allah. Itu pengakuan ini abduka. Sekejap mata pun aku tidak sanggup jauh darimu. Ya. Karena tidak ada lagi tempat berlindung, bernaung kecuali kepadamu ya Allah. Makna yang kedua, di dalamnya seorang yang mengatakan ini abduka tadi mengaku bahwa dia hanyalah hamba yang dirawat, diatur, diperintah dan dilarang. Ya. Di dalamnya ada pengakuan bahwa aku ini hanyalah seorang hamba yang berada di bawah aturanmu, kekuasaanmu, dan aku hamba yang diperintah dan dilarang. Aku ini hamba yang diperintah dan dilarang. Maka tidak ada pilihan bagiku kecuali mengikuti hukum penghambaan diri kepadamu, bukan beribadah sesuai dengan pilihanku. Jadi ini ada singgungan halus tentang buruknya perbuatan bid'ah, di mana Ibnu Qayyim memaknai di antara makna ini abduka, aku hamba yang diperintah dan dilarang, yang hanya bersikap mengikuti hukum penghambaan diri yang diatur oleh Allah, bukan hukum yang dipilih sendiri oleh diriku. Nah, di sini ada singgungan halus bahwa ahlul bid'ah itu
mereka tidak termasuk hamba yang taat. Kenapa? Karena ibadah yang mereka lakukan adalah pilihan sendiri. Mereka yang membuat sendiri ibadah itu. Walaupun mereka ikhlas, tetapi mereka tidak menjadi hamba yang taat karena ibadah yang dilakukannya bukan yang diatur oleh Allah. Ini kaidah yang berlaku pada seorang hamba, innama yatasarrafu bihukmil ubudiyah la bihukmil ikhtiyari li nafsi. Seorang hamba yang sebenarnya adalah hamba yang bersikap mengikuti hukum-hukum ibadah yang ditetapkan Allah, bukan mengikuti hukum yang dibuat sendiri. Dijelaskan. Karena terkadang apa yang diatur Allah itu bertentangan dengan diri kita, keinginan kita. Ya. Manusia ingin berbuat dosa, Allah larang. Sekarang aku nanya kepada antum semua, suka nggak dengan musik? Musik, semua suka. Jadi kita mengharamkan musik itu bukan karena kita tidak suka musik, justru karena kita suka. Kita tinggalkan karena ada aturan Allah. Paham kan? Siapa di sini tidak suka dengan AWW? Ayo. Kalau tidak suka dengan wanita, perlu dipertanyakan. Berarti dia benderanya warna-warni. Tapi untuk menikmati wanita itu, kita harus mengikuti aturan siapa? Allah, bukan keinginan syahwat. Jadi kita meninggalkan zina bukan karena tidak suka wanita, tapi kita tinggalkan karena ada tembok pembatas. Apa itu? Hukmul ubudiyah, hukum peribadatan, penghambaan diri kepada Allah. Itu yang tidak dimengerti oleh teman-teman yang suka mendebat ketika diberitahukan hukum ini dan hukum itu. Ya pantaslah Ustadz tidak main musik karena tidak suka musik. Kata siapa? Ayo kata siapa? Semua orang itu kan alat yang memabukkan. Mabuk itu kan tidak harus dari khamr, tidak harus dari narkoba. Orang bercinta, berselingkuh aja mabuk, apa namanya? Mabuk cinta, mabuk asmara. Orang yang sedang karaokean karena stres dengan keluarganya di rumah, kira-kira lagi ngapain dia? Mabuk musik. Saking mabuk musiknya, nyanyiannya jatuh bangun aku. Ya enggak? Atau saking mabuknya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Bohong dia itu. Itu menunjukkan itu mabuk. Nikmat. Bukan tidak disukai. Disukai, cuman kita tidak melakukannya karena ada batasan, tembok penjara yang memenjarakan kita. Itulah syariat Allah. Nah, itu makna aku ini hambamu. Dia tidak bisa protes di hadapan Allah. Tidak bisa protes. Makanya kita itu kalau beribadah, jangan tanya dulu hikmahnya. Laksanakan dulu perintah itu. Apa hikmah dibalik berjilbab? Nggak usah ditanyakan. Jilbab aja dulu karena ada perintah. Nanti baru ditahu hikmahnya. Ternyata kulit wanita itu sensitif. Kalau kena matahari terus bisa belang-belang dia. Makanya kalau ibu-ibu pernah pergi umroh, lihat kulit pramugari yang dari Turki dan Arab yang tidak berjilbab itu belang-belang itu. Udah kayak kucing Anggora aja itu. Kenapa? Karena mereka hidup di tempat panas. Buka kulit, hancur kulitnya. Kalau laki-laki memang dia harus dijemur di matahari, kerja. Maka beda kulit kita dengan kulit
wanita. Makanya di antara hikmahnya itu untuk menjaga apa? Keindahan tubuh mereka di hadapan pasangan mereka. Cuman maksain juga nih ibu-ibu nih, nggak mau berjilbab, akhirnya di plaster mukanya pakai semen, iya kan? Padahal sudah dikasih yang lebih nyaman. Nah, inilah hukum yang harus diikuti. Kalau seorang hamba, dia harus ikuti aturan Tuhannya. Ini diantara makna aku ini hamba. Kemudian selanjutnya di pasal ke-12, makna al-ubudiyyati wa tajriduha, makna penghambaan diri dan pemurniannya. Wa fi tahqiqi bima'na qawlihi inni abduka. Kalau direnungkan lebih dalam lagi makna daripada ucapan sungguhnya aku hambamu, kalau direnungkan lebih dalam lagi, ya, iltizamu ubudiyatihi minadh-dhulli wal khudu'i wal inabah. Di dalam pengakuan ini ada tuntutan penghambaan diri berupa menghinakan, merendahkan diri dan kembali kepada Tuhannya Allah. Wamtisalu amri sayyidih wajtinabu nahyihi, dan ada tuntutan untuk mempraktekkan perintah Tuhan Sang Raja, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi larangannya. Wa dawamul iftiqari ilaihi wal laja'i ilaihi, dan mendawamkan kebutuhan kepada Allah, mendawamkan sifat membutuhkan Allah, selalu butuh kepada Allah. Iftiqar, fakir itu adalah butuh. Wal laja'i ilaihi, dan kembali kepadanya untuk berlindung. Wal isti'anati bihi, dan kalimat ini menuntut seorang hamba untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah. Wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepadanya. Sekarang ketika kita mengaku hamba orang yang paling kaya, dan tidak ada lagi yang lebih kaya dari dia, kira-kira ketika kita susah, apa layak kita bersandar kepada tetangga yang sama statusnya dengan kita? Gak mungkin. Namun kenapa itu kita tidak lakukan kepada Allah? Kenapa kita tidak lakukan kepada Allah yang maha kaya, yang kita akui kita hambanya? Maka kita bersandar hanya kepada-Nya. Wa iyadil abdi bihi wal iyadihi bihi. Al-iyad dan liyad itu sama. Dan seorang hamba berlindung kepadanya, ya, berlindung kepada Allah. Wa an la yata'allaqa qalbuhu bighairihi mahabbatan wa khaufan wa raja'an, dan dia dituntut untuk tidak menggantungkan hatinya, mengikat hatinya dengan selain Allah, karena dia cinta, takut dan berharap kepadanya. Berarti di sini ada kata kunci nih. Seorang hamba itu dikatakan hamba, dia cinta, takut dan berharap, sehingga entah itu menjalankan perintah, jauhi larangan, selalu berharap kepada Allah, bernaung
minta tolong, tawakal dan seterusnya, semua itu akan dia tujukan kepada Allah karena hadirnya tiga perkara di hatinya: cinta, takut, dan berharap. Ingat ya, tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, adalah ruh ibadah. Ruhnya apa? Ibadah. Maka kenapa orang kalau lagi sholat kayak seakan-akan mendaki langit? Berat sholat itu rasanya. Kenapa? Karena hatinya tidak memiliki cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Coba itu dibesarkan dulu dalam hati, ditanamkan dalam hati, terus dibangun cinta dan takut dan berharap itu, maka ibadah akan menjadi karakter dia dalam kehidupan. Sehingga ketika dia jauh dari ibadah, dia akan gelisah sebagaimana dia jauh dari tangan dan kakinya. Coba ada orang tiba-tiba di pasar hilang kakinya, gelisah nggak? Jangan kata hilang kakinya, hilang cas HP-nya, gelisah. Kenapa? Karena HP udah bagian dari kehidupannya. Demikian juga ibadah. Bagaimana supaya ibadah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahkan menjadi karakter kita dalam kehidupan ini? Ya, cari tiga hal tadi dalam kehidupan: cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Ini kata kuncinya nih. Sebagaimana tubuh kita tidak akan hidup tanpa ruh, hati kita dan ibadah kita tidak akan nikmat tanpa tiga hal tadi. Kan kita sering bertanya, bukankah bahan yang dipakai untuk membuat hati para sahabat itu sama dengan bahan hati kita? Apa yang berbeda? Isinya yang berbeda. Kenapa mereka mau berkorban, mau berinfak, tidak pelit? Karena hati mereka penuh dengan tiga hal tadi: cinta, takut, dan berharap. Wa fihi aidan, di antara mutiara hikmah yang lain dari kalimat inni abduka, inni abdun min jami'il wujuh, saghiran wa kabira, hayyan wa mayyitan, muti'an wa asiyan, mu'afan wa mubtalan, birruhi wal qalbi wal lisani wal jawarihi. Makna daripada kalimat ini abduka artinya, sesungguhnya aku adalah hambamu dari segala arah dan sisi, baik keadaanku kecil maupun besar atau tua, atau keadaanku hidup maupun mati, taat maupun durhaka, sehat maupun diberikan ujian. Mu'afan artinya sehat atau selamat. Aku tetap hambamu dalam semua keadaan itu, baik dengan ruhku, hatiku, lisanku, dan anggota tubuhku. Jadi kita ini tidak bisa menjadi raja di hadapan Allah. Kita tetap apa? Hamba. Kemudian di antara makna yang lain, wa fihi aidan, dan di dalam ungkapan itu terdapat mutiara hikmah yang lain. Inna mali wa nafsi mulkun laka, fa innal abda wa ma yamliku li sayyidihi. Sungguhnya hartaku, jiwaku, semua itu milikmu, karena seorang hamba dan apa yang dia miliki itu dikuasai oleh tuannya. Ya enggak? Itu makna daripada kalimat tersebut. Innaka antal ladzi wa fihi aidan innaka antal ladzi mananta alayya bikulli ma ana fihi min ni'matin
fadzalika kulluhu min in'amika ala abdika. Dan di antara maknanya, sungguhnya engkaulah yang berikan aku karunia dengan semua yang aku nikmati sekarang ini. Yang demikian itu semuanya bagian daripada nikmat yang engkau karuniakan kepada hambamu. Ini harus kita selalu akui bahwa apapun yang kita dapatkan hari ini yang diberikan oleh Allah, entah hidayah maupun harta. Hidayah maupun apa? Harta. Kalau ada seorang membanggakan dirinya karena dia kuat hafalannya, bagus, bisa bahasa Arabnya, lalu dia katakan ini hasil usaha saya semuanya. Lalu dia katakan hasil tidak mengkhianati usaha. Iya, usaha tidak mengkhianati hasil. Itu tidak boleh. Tak boleh. Yang harus dikatakan adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka sedikit pun. Itu yang benar. Ya. Jangan usaha tidak mengkhianati apa? Hasil. Seakan-akan hasil itu adalah pemberian dari usaha. Enggak. Usaha itu ibadah kita kepada Allah. Yang memberikan siapa? Allah Azza wa Jalla. Hati-hati dengan kalimat itu. Ini makna aku hamba. Demikian juga wa fihi aidan inni la atasarrafu fima khawwaltani min malin wa nafsi illa bi amrik. Arti aku seorang hamba adalah aku tidak bisa memperlakukan apa yang kau karuniakan kepadaku berupa harta dan jiwaku kecuali di bawah perintahmu. Sekarang kalau ada di antara antum punya mobil, wajah ganteng atau setengah ganteng lah, ya, antum bisa apa dengan semua itu? Kalau antum mengikuti syariat Allah, bisa berzina dengannya, main judi atau apa? Tidak bisa. Ya. Walaupun punya keinginan, tapi ada batasan. Kapan kita boleh menggunakan harta dan jiwa ini? Ketika mengikuti apa yang Allah syariatkan. Kalau ada batasnya, berhentilah kita. Tidak boleh. Tidak boleh kita menggunakan harta diri ini untuk berbuat semau kita, karena kita ini hamba. Kama la yatasarrafu al-'abdu illa bi idzni sayyidih. Wa inni la amliku li nafsi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Sebagaimana seorang hamba sahaya tidak boleh menggunakan harta dan tenaganya kecuali atas izin tuannya. Karena dalam hukum perbudakan begitu. Seorang budak punya harta nih, tidak boleh dia sembarangan membelanjakan hartanya kecuali dengan izin siapa? Tuan yang memilikinya. Ya. Karena sesungguhnya aku ini tidak bisa menguasai diri untuk diriku sendiri, baik mudarat maupun manfaat. Aku tidak bisa menyajikan itu untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa juga untuk menghidupkan dan mematikan, atau mematikan dan menghidupkan. Dan tidak bisa membangkitkan diriku sendiri. Tidak bisa. Engkau yang mampu ya Allah. Fa in sahha lahu syuhudu dzalika faqad qala inni abduka haqiqatan. Jika benar-benar dia mengakui seperti itu, artinya dia buktikan seperti itu keadaan dia, maka sungguh dia telah mengatakan, aku ini hambamu yang sebenarnya. Jadi seorang hamba itu tidak banyak membangkang, ya, karena seorang hamba itu akan menurut kepada tuannya. Seperti yang pernah saya sampaikan,
Kalau ada seorang budak disuruh oleh tuannya dan dia dikasih makan, tempat yang layak, kalau sakit diobatin, dikasih duit juga, bahkan dikasih kebun oleh tuannya. Itu kebun itu yang 5 hektar buat kamu ya. Dikasih kebun. Lalu tuannya ngomong, ente nanti bersihkan gotnya. Setelah itu gotnya itu diplester yang robek-robek apa, yang rusak-rusak. Kata dia, bos, itu got bau bos. Kira-kira gimana perasaan bos? Mulai besok ente dipecat. Ya. Semua harta itu dikembalikan ke saya. Karena apa? Karena selama ini dia diberi walaupun dia tidak meminta. Nah sekarang yang melakukan itu kepada kita Allah. Apa pernah di antara kita tadi subuh minta, ya Allah berikan aku oksigen? Ada nggak? Nggak ada. Tapi sekarang antum hirup oksigen. Apa yang kita tidak minta diberi oleh Allah. Bahkan diberi oleh Allah yang paling kita butuhkan. Dari semua kebutuhan kita apa yang paling penting? Oksigen. Antum udah lihat di Jakarta lagi rame-rame polusi sekarang. Itu apa urusannya? Oksigen. Boleh jadi selama ini mereka tidak bersyukur kepada Allah tentang apa? Oksigen. Itu diberi gratis oleh Allah. Kalau diganti pakai oksigen buatan di rumah sakit, berapa liter oksigen yang akan kita habiskan dan berapa fulus kita habiskan? Ayo, ini nanya nih yang dokter apa? Ahli kesehatan. Mungkin 8.000 liter mungkin baru kita bisa mendapatkan oksigen. Itu pun kita tidak bisa main bola. Kenapa? Bawa oksigen kemana-mana. Tabungnya, ya enggak? Sekarang kita tidak perlu bawa tabung oksigen kemana-mana. Diberi oleh Allah. Lalu datang perintah, kita katakan, kok begitu perintahnya? Layak nggak kita ngomong begitu? Nggak layak. Nggak layak. Sholat subuh ya, kenapa nggak dipindah jam 7 aja sholatnya? Ini namanya membangkang, mau dia aja. Ya enggak? Padahal dia seorang hamba. Yang ngomong seperti tadi seharusnya raja kepada raja. Sekarang kita sudah mengaku, aku hambamu, udah turuti aja. Nggak usah tanya hikmahnya. Nanti tanya hikmahnya setelah kita menjadi hamba yang taat. Seperti tadi saya katakan, ibu-ibu kenapa pakai jilbab? Pakai aja dulu, nanti baru nanya kenapanya itu. Ya, kalau ditanya kenapa harus pakai jilbab Ustaz? Tuhan Anda yang menyuruh, yang berikan Anda wajah, yang berikan Anda kulit, yang berikan Anda alis, yang kadang alisnya dicukur pakai diganti spidol itu, ya, saking tidak bersyukurnya itu. Kemudian yang memberikan Anda bibir itu Allah SWT. Lalu ketika Allah suruh Anda berjilbab, kenapa? Ini kan namanya membangkang. Udah taati saja, nggak usah terlalu banyak bertanya tentang kenapa. Karena seorang hamba. Kemudian nasiyati biyadika. Lanjutan dari doa itu kan, ubun-ubunku berada di tanganmu. Kan gitu lanjutannya. Ai antal mutasarrifu fiyya tusarrifuni kaifa tasha'u lastu anal mutasarrifa fi nafsi. Engkaulah yang mengarahkan diriku. Engkau mengarahkan aku, terserah engkau sekehendakmu. Engkau memperlakukan aku, terserah kehendakmu. Aku bukanlah orang yang bisa mengatur diriku sendiri. Dalam artian di sini apa? Penghambaan dan peribadatan. Bukan berarti di sini nih kita hidup seperti kapas, bukan. Kita punya keinginan, tapi keinginan ini harus tunduk pada keinginan siapa? Allah. Itu maksudnya. Allah suruh kita ruku seperti ini, ya ruku seperti ini. Sujud seperti kita lakukan setiap 5 waktu itu, ya begitu sujudnya.
Jangan seperti Yahudi. Fadkhulul baba sujada, kata Allah. Masuklah kalian ke pintu Baitul Maqdis itu dalam keadaan apa? Sujud. Apa dilakukan oleh mereka? Jalan mundur, kasih pantat. Dan mau jalan maju, mendahulukan kepala. Kalimat sujud di situ bukan sujud ngesok, tapi sujud ruku. Ruku itu dulu orang Yahudi disuruh sujud dengan apa? Ruku. Maka jalan sambil ruku ke Baitul Maqdis. Nggak mau mereka. Mereka maunya berbalik. Rukunya menghadap, berbalik dari Baitul Maqdis. Mereka kasih pantat Baitul Maqdis itu. Kira-kira itu hamba yang taat atau durhaka? Durhaka. Kita jangan begitu. Ya, ini kalimat Ibnu Qayyim ini bukan berarti juga kita tidak punya kehendak, ya. Punya kehendak. Artinya, udahlah ikutkan kehendak kita sesuai dengan apa yang Allah atur. Apa kira-kira kehendak kita yang kita harus lawan? Suka berbuat maksiat. Manusia itu suka dengan berbuat apa? Maksiat. Makanya Jibril kan pernah khawatir ketika pergi ke neraka. Waktu awal Allah ceritakan neraka itu, khawatir Jibril ketika neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang disukai manusia. Zina, judi, minum khamar, nyanyi, musik, semua itu disukai oleh manusia. Kata Jibril kepada Allah, Ya Rabbi bi'izzatika, ay ya Rabbi bi'izzatika, akhsha la yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku khawatir tidak ada yang akan masuk surga. Kenapa? Karena manusia suka berbuat dosa. Aku khawatir tidak akan ada orang yang selamat dari neraka, kata Jibril begitu. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, azani Allahu yakum, jadilah hamba yang mengaku aku dikuasai oleh Allah. Ikutin aturan Allah. Wa kaifa yakunu lahu fi nafsihi tasarrufun man nafsuhu biyadi rabbih wa sayyidihi wa nasiyatuhu biyadihi wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'ihi wa mautuhu wa hayatuhu wa sa'adatuhu wa shaqawatuhu wa afiyatuhu wa bala'uhu kulluhu ilaihi subhanahu laisa ilal abdi minhu syai'. Bagaimana mungkin seorang hamba akan ada pada dirinya sikap untuk dirinya sendiri, dari diri dia, padahal jiwanya berada di tangan Rabbnya dan Tuannya. Ubun-ubun kepalanya berada di tangannya. Hatinya pun berada di antara dua jari jemari Allah. Hidup dan matinya, kebahagiaan dan kesengsaraannya, serta keselamatan dan balaknya, semuanya kembali kepada Allah. Tidak akan diserahkan kepada hamba itu sedikit pun. Ya. Jadi yang mampu mematikan kita, menghidupkan kita, memudaratkan kita hanya siapa? Sekarang antum berada di atas kebenaran. Antum ikuti dakwah tauhid, mengaji sunnah. Ya. Lalu setelah itu antum takut dicela orang. Padahal tadi dikatakan in nasiyati biyadika. Ubun-ubun kita di tangan Allah, bukan tangan manusia. Apa yang kita takutkan? Makanya wali Allah itu di antara sifatnya apa? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Itu diingat selalu. Kenapa? Karena dia yakin yang memegang ubun-ubun kepalaku bukan ribuan atau jutaan manusia atau miliaran manusia, tapi memegangnya siapa? Allah. Mereka tidak akan bisa membunuh dan mematikan kita kalau tidak diizinkan Allah. Keyakinan seperti ini harus ditumbuhkan. Kadang kita ini takut. Waduh, sebentar lagi 2024 siapa jadi presidennya? Ngapain antum resah? Ini ada doanya ini nih. Nasiyati biyadika, artinya apa? Jadi ubun-ubun kita ini bukan di tangan presiden.
Udah terus saja jalan di jalan yang lurus, nggak usah dipikirkan 2024 siapa jadi presiden. Ngapain kita pikirkan? Kalau sudah jadi presiden, baru kita pikirkan bagaimana mentaatinya sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Ini masih berapa lamanya? Berapa bulan lagi? Ini udah pusing-pusing harus mikir. Seakan-akan ubun-ubunnya itu ada di tangan apa? Penguasa. Kalau ubun-ubun manusia ada di tangan penguasa, maka Nabi Musa mati di tangan Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa waktu itu berada dalam kepungan Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata dia kepada Fir'aun? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa afawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Lihat. Firaun, kau akan ingat pesan-pesanku, peringatan-peringatanku, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Semua urusan diserahkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Firaun tidak bisa menghalangi Nabi Musa dan Bani Israel untuk melarikan diri. Yang kemudian Firaun berpikir harus membunuh mereka. Dikejar dari belakang. Dikiranya dia akan membunuh Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel. Ternyata dia dibunuh mati tenggelam di dalam laut. Awalnya Firaun itu sudah ragu dia masuk ke laut itu. Tapi egonya tinggi, kezalimannya luar biasa, masuk habislah dia. Karena dia mengira dirinya bisa menguasai manusia. Seharusnya Nabi Musa sudah mati tuh. Ya enggak? Nabi Ibrahim ketika dia dibakar, apa kata Allah? Apa kata dia? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kenapa? Kan dia tahu yang menguasai dirinya hanya Allah. Ya, kenapa kita hari ini kita tidak bisa tumbuhkan itu semua? Jawabannya karena dosa itu nikmat di mata dan telinga kita hari ini, sehingga hilang itu semuanya kadang. Kalau tidak datang lagi ke pengajian, bisa futur kita. Maka hari ini kalau kita tidak ngaji, habis kita. Kita akan dikacaukan oleh keadaan ini. Berita-berita yang ada membuat kita ciut dan takut. Padahal kita mengatakan inni abduka nasiyati biyadika. Ya, ubun pun ada di tangan. Bal huwa fi qabdati sayyidi. Bahkan seorang hamba itu dalam genggaman tuannya. Bukan hanya dia yang digenggam oleh Allah. Langit dan bumi ini dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Tahu antum, langit dan bumi ini hampir runtuh, hampir hancur luluh lantah. Minta izin sama Allah biar kami hancur saja. Kenapa? Karena di bumi ada orang mengatakan engkau punya anak. Maka Allah menenangkan keduanya dengan dua nama. Yang pertama Halimun, yang kedua Ghafur. Innallaha kana haliman ghafura. Lalu Allah memegang langit dan bumi itu supaya tidak hancur. Antum bayangkan kalau tidak dipegang oleh Allah. Apalagi kita ini di bawah kekuasaan Allah. Ingat tuh, kita tidak akan mati sampai rezeki kita habis. Dan tidak akan ada yang bisa mematikan kita sampai rezeki kita habis. Mungkin sekarang teman-teman ada yang lagi sakit, tidak usah terlalu gelisah dengan sakit itu. Tenangkan dulu diri. Ya. Meskipun sakit itu buat gelisah, asam lambung misalnya, gelisah nggak kita? Ini doanya. Maka ini membenarkan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Sakitnya fisik akan pengaruhi ruh. Makanya asam lambung yang terpengaruh siapa? Ruh. Jiwa kita goncang kan? Gelisah, tidak jelas gelisahnya apa. Iya kan?
Dan terkadang dosa yang menodai hati pun membuat ruh kita gelisah. Apalagi orang yang bertauhid kepada Allah. Dia belanja di Indomaret, ya, disentuh oleh wanita penjaga Indomaret itu tangannya, itu udah mulai gelisah. Kenapa? Karena tauhid itu membuat sensitif di hati. Dan itu tidak dibuat-buat. Itu tidak dibuat-buat. Karena tauhid yang kita pelajari ini, ya, sensitif bentuknya, sensitif. Maka hati-hati kita dengan perbuatan dosa itu. Apabila kita gelisah, ini doanya. Udahlah, doa ini yang harus kita ucapkan. Maka kita pelajari. Apa saya kasih PR aja antum nih, 2 pekan lagi harus di store semua hafalan. Ya. Langsung sepi kajian nanti. Ya, betul. Tapi ibu-ibu lebih berani dari kita. Iya enggak ibu-ibu? Iya. Walaupun hafalannya tidak di store, tetap berani dia datang. Ini berkaitan dengan nasiyati biyadika. Ad'afu min mamlukin dha'ifin haqir. Nasiyatu biyadi sultanin qahirin malikin lahu tahta tasarrufihi wa qahrihi. Balil amru fawqa dhalik. Hamba yang paling lemah dari hamba-hamba yang lemah dan hina, yaitu hamba yang ubun-ubunnya digenggam oleh rajanya, penguasanya, ya, yang mana dia berada di bawah tasarrufihi, aturannya dan juga kekuasaannya. Bahkan perkaranya lebih dahsyat dari itu. Kita ini lebih daripada sekadar hamba yang dikuasai oleh raja. Ya, kita betul-betul di bawah kekuasaan siapa? Sang penguasa. Wa mata syahida al-'abdu anna nasiyatahu wa nawasil ibadi kullaha biyadillahi wahda yusarrifuhum kaifa yasha lam yakhafhum ba'da dhalik wa lam yarjuhum wa lam yunzil manzilatal malikin bal manzilata 'abidin maqhurina marbubin. Barang kapan saja seorang hamba meyakini, menyaksikan bahwa ubun-ubun dia ada di tangan Allah, demikian juga ubun-ubun hamba-hamba yang lainnya ada di tangan Allah, maka setelah itu dia tidak akan takut lagi kepada manusia-manusia tadi. Dia tidak akan lagi berharap kepada mereka, dan dia tidak menganggap penguasa mereka itu sebagai raja, tidak menempatkan mereka sebagai apa? Raja. Maka kalau orang belajar tauhid, ketemu pejabat, ketemu orang kaya, lihat temannya udah kaya dan jadi pejabat, biasa aja, tidak merendahkan diri. Hati-hati nih kita belajar tauhid. Kadang kita ketemu donatur itu ahlan gitu kan. Ketemu ustadz teh hangat apa teh dingin, itu aja ngomongnya. Mana ahlannya? Akhi, kita bertemu orang biasa saja, hormatilah dia sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya saja. Tapi berlebihan jangan. Ya, berlebihan jangan. Karena ketika seorang meyakini ubun-ubun dia dan seluruh makhluk di tangan Allah, ubun-ubunnya, maka dia tidak akan lagi takut kepada manusia. Tidak takut, tidak akan berharap lagi kepada manusia. Manusia itu sama, fakirnya dengan kita ini sama. Sama. Mungkin kita yang duduk ini jauh lebih kaya daripada orang kaya yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kita bisa tenang dengan duduk di majelis ini. Dia tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang. Ya, mungkin Anda pernah ceritakan ke antum, ada orang kaya raya,
triliunan uang, pengusaha, tapi setiap hari ke rumah sakit untuk melakukan medical check up. Kenapa? Takut sakit ginjal, jantung, paru-paru, tidak ada faedahnya dia kumpulkan harta yang banyak. Lalu temannya menyuruh dia, coba ente sholat, berzikir, bertaubat agar lebih tenang lagi. Sampai dokter yang meriksa itu bosan lihat dia terus. Kata dokter, anda ini sehat, datang lagi besoknya untuk periksa. Setiap hari dia periksa. Bahkan dicerita kalau dokter itu terkadang 2 kali sehari dia datang, pagi dan petang. Fulus banyak. Kalau dia mati dia akan tinggalkan semua itu. Kan itu dalam pikirannya. Sekarang saya mau nanya, lebih tenangan mana? Dia apa kita? Kita. Lebih tenang lagi kita ini kalau punya duit masing-masing 5 miliar. Beribadah kepada Allah, kita yang bangun pondok pesantren. Ini pasar kita beli ini. Ya, bagian atas di pondok pesantren, di bawah usaha. Iya kan? Ini lagi satu nih datang. Lagi ngantuk. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu terlalu takut kepada apa? Kekuasaan manusia. Ya, orang belum berkuasa kita udah takut, ya enggak? Ngaku aja deh. Sekarang orang belum berkuasa nih. Dari 3 paslon yang ada ini, ada satu yang ditakuti kan? Dia belum berkuasa udah ditakuti. Ajib kita ini. Dan yang lebih ajib lagi, orang yang belajar tauhid ikut-ikutan lagi. Ini memang perusak Facebook ini. Ya. Membuat hati-hati. Kita harus besarkan hati. Ingat, ubun-ubun kita di mana? Di tangan Allah. Manusia di tangan Allah. Terus apa yang kita takutkan? Udahlah. Biarkan Allah yang mengatur semuanya. Tidak usah kita terlalu banyak memikirkan mana yang akan menguasai. Bang, sebelumnya juga begitu kan berita yang disebarkan. Setelah yang ditakuti berkuasa menguasai kita, sama saja. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Baik, kita lanjut. Ini diantara makna daripada nasihati biyadika. Bahkan seorang hamba tersebut akan menempatkan hamba-hamba yang lain sebagai hamba yang dikuasai dan diatur. Dan yang mengatur mereka al-mutasarrifu fihim siwahum. Selain mereka, siapa? Yaitu Allah. Mereka tidak bisa membuat aturan buat diri mereka sendiri, bisa. Yang bisa itu hanya siapa? Allah saja. Dan Allah yang mudabbir lahum wal mudabbir lahum ghairuhum. Dan yang tadbir mereka sama, mengatur mereka, mengarahkan mereka, bukan mereka sendiri tapi selain mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syahida nafsahu bihadzal mashhad sara faqruhu wa daruratuhu ila rabbih wasfan laziman lahu. Barang siapa yang meyakini dirinya dengan apa yang disaksikan tadi, maka kebutuhan dia, daruratnya dia kepada Rabb-nya akan menjadi sifat yang lazim pada dirinya. Artinya begini, jika dia katakan aku dikuasai Allah, maka sifat mengharap, mengarah kepada Allah, membutuhkan Allah adalah sifat yang akan terus ada pada dirinya, karakter yang tidak akan bisa hilang. Kan ada orang begitu dia kesandung, ya Allah, kan begitu kan? Begitu dia sakit, ya Allah. Begitu dia dapat nikmat, alhamdulillah. Jadi semua itu terjadi kenapa? Karena kebutuhan dia kepada Allah tadi sudah menjadi karakter dalam kehidupannya. Dan itu yang harus kita tumbuhkan. Wa mata syahidan nas, kapan dia meyakini manusia seperti itu juga, lam yaftakir ilaihim, dia tidak akan butuh kepada manusia itu. Dia tidak akan mengharap kepada
manusia. Walam yu'alliq amalahu wa raja'ahu bihim. Dan dia tidak akan menggantungkan harapan dan cita-citanya kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Fastaqama tauhidu wa tawakkuluhu wa ubudiyatuhu. Maka akan tegaklah tauhid, tawakal dan penghambaan dirinya pada dia. Artinya istiqamah, lurus tauhidnya, lurus tawakalnya, dan lurus pula penghambaan dirinya. Oleh karena itu Allah berfirman, oleh karena itu Nabi Hud berkata kepada kaumnya, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya hanya kepada Allah aku bertawakal, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada seekor binatang melata pun, melainkan Allah lah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini yang akan kita lakukan jika kita meyakini hal itu. Kita akan menggantungkan harapan, cita-cita, kebutuhan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, saya kira cukup itu bisa Anda sampaikan. Di sini ada lanjutan doa itu, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qadauka. Atau sedikit ya, masih ada satu paragraf lagi. Madau hukmihi fi abdihi. Di sini ada dua perkara. Telah berlalu, maksud di sini telah berlaku hukum-hukum Allah atas hambanya atau pada hambanya. Yang kedua, yatadammanu hamdahu wa adlahu. Perkara kedua, ya, dalam ucapan tadi mengandung pujian dan keadilan bagi Allah. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, bagi dia semua kekayaan, semua kerajaan, dan bagi dia semua pujian. Inilah makna perkataan Nabi Hud alaihissalam, ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Ini hukum yang berlaku kepada hamba. Artinya yang menghukum hamba itu adalah Allah. Kemudian inna rabbi sirati mustaqim, ay ma'a kaunihi malikan qahiran mutasarrifan fi ibadihi nawasihim biyadihi fahuwa ala sirati mustaqim. Ay wa huwa al-adlu alladhi yatasarrafu bihi fihim fahuwa ala sirati mustaqim fi qawlihi wa fi'lihi wa qada'ihi wa qadarihi wa amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi wa khabaruhu kulluhu sidqun. Kata Ibnu Qayyim, makna daripada sungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus, artinya padahal dia seorang raja, penguasa yang menguasai hamba-hambanya, ubun-ubun mereka di tangannya, maka dia tetap berada di atas jalan yang lurus. Artinya dia adil di dalam menyikapi makhluknya, hamba-hambanya. Dia berada di atas jalan yang lurus dalam ucapan dan perbuatannya, ketentuan dan takdirnya, perintah dan larangannya, balasan dan juga azabnya. Dia tetap apa? Adil. Itu arti inna rabbi ala siratim mustaqim. Semua kabarnya benar. Wa qada'uhu kulluhu adlun, dan ketentuannya semuanya adil. Wa amruhu kulluhu maslahatun, semua perintahnya mengandung maslahat. Walladzi naha anhu kulluhu mafsadatun, dan apa yang dilarangnya pasti di dalamnya ada kemafsadatan, kerusakan. Wa thawabuhu liman yastahiqqus thawab, dan pahala darinya untuk orang yang berhak mendapatkan pahala itu. Diberikan pahala dengan apa? Bi fadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmat. Lihat, Allah membalas pahala dengan apa? Karunia dan rahmat, bukan dengan keadilan. Kenapa? Karena karunia itu melebihi kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba.
Wa iqabuhu liman yastahiqqul iqab, dan azabnya bagi orang yang berhak diazab, yaitu Allah mengazab dengan keadilan dan hikmah. Artinya satu keburukan dibalas dengan satu azab, sedangkan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat pahala, sampai pada berlipat-lipat. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda pribadi dan antum semuanya, dan semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Fadhal, ada yang bertanya? Pinjam pulpen. Anda mau tandain dulu. Ini tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11. 11 bulan 9. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Atau memang udah kemalaman? Kemalaman ya. Baik, sekali-kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.